Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 23. Ungkapan kebenaran. Ken dan Hana terkejut melihat sikap Winda yang seperti itu. Dia seperti bukan gadis bernama Winda yang biasa mereka lihat sehari-harinya. Tatapan matanya sangat tajam dan mengerikan. Sedangkan John hanya bisa memalingkan wajah dan mengusap air matanya yang kembali menetes. Tanpa sepengetahuan siapapun. Sedih rasanya karena sampai harus berkata seperti itu pada Winda. Ken bawa pergi Hana. Tinggalkan kami berdua untuk bicara. Ucap John pada Ken. Dengan sigap Ken langsung menarik Hana keluar dari ruangan John. Wanita itu sempat meronta dan menolak. Tapi Ken dengan sekuat tenaga menarik Hana keluar. Lepaskan aku. Pekik Hana melepaskan tangan Ken dari tubuhnya. Maaf. Tapi ini adalah perintah Tuan John. Karena Tuan tidak ingin diganggu. Ucap Ken. Memangnya kenapa harus seperti ini? Kenapa Tuan John ingin berbicara empat mata pada orang tak berpendidikan itu? Hana tak terima karena sudah diusir keluar. Jaga ucapanmu manajer Hana jika kau tak mau dipecat. Ken menatap skeptis Hana yang berdiri di depannya. Hana berdecak kesal sambil menatap pintu bagian luar ruangan John. Itu tidak mungkin terjadi. Tuan John akan memecatku hanya demi wanita tak berpendidikan itu. Hana terkekeh. Aku bilang jaga ucapanmu. Bukan hanya memecatmu saja. Tapi Tuan John bisa membuat kau tidak diterima kerja dimanapun lagi. Ucap Ken dengan ancaman. Huff. Aku tidak percaya dengan ucapanmu. Meskipun sekarang Tuan John sedang dalam pengaruh wanita itu, tapi dia tidak akan sampai kehilangan akal untuk memecatku. Karyawan berkualitas sepertiku, kemana kau akan mencarinya? Tidak akan ada. Ucapnya sombong dengan membanggakan dirinya sendiri. Pengaruh apa maksudmu? Ken tak mengerti maksud dari perkataan Hana. Jelas aku sangat tahu. Jika Tuan John memiliki hubungan rahasia dengan Winda. Karena wanita itu sudah menggoda Tuan dengan kecantikannya, hingga Tuan John menjadi seperti ini. Ucap Hana menjelaskan. Ken menghela nafas dengan kasar. Sebenarnya dia tak ingin membongkar rahasia Tuan dan nonanya itu. Tapi mau bagaimana lagi? Wanita ular itu terus saja menghina Winda. Membuat Ken sangat geram dan marah. Dia harus diberi pelajaran agar bisa menutup mulutnya yang liar itu. Jaga ucapanmu untuk tidak menghina Nona Winda, manajer Hana. Kenapa memangnya? Hana tak mau mendengar. Karena Nona Winda tidak seperti apa yang kau bicarakan. Dia tidak menggoda Tuan John. Tapi jika itu memang benar dia menggoda Tuan John, itu adalah hal yang wajar. Ucap Ken tersenyum miring. Hana menatap tak percaya. Apa kau bilang? Wajar. Kau sudah gila Tuan Ken. Aku lihat kau sangat mengenal dekat wanita itu. Ucap Hana menjebak Ken. Oh my god. Ternyata Nona Winda sangat cepat. Bukan hanya bosnya yang digoda, tapi asistennya pun juga sudah didekati. Kau sudah sangat keterlaluan manajer Hana. Kau tidak tahu jika sebenarnya Nona Winda adalah istri Tuan John. Apa? Hana melotot tak percaya. Itu tidak mungkin, kau tidak usah bercanda Tuan Ken. Saya tidak bercanda. Nona Winda adalah istri sah Tuan John. Dan asal kau tahu, Tuan John mencintai Nona Winda. Kenapa bisa? Sejak kapan? Kenapa Tuan John tidak memberitahukan semua orang? Dan malah menyembunyikan kebenaran ini? Kau sudah tahu kebenarannya. Jadi jangan pernah menghina Nona Winda lagi. Ucap Ken dan berlalu pergi meninggalkan Hana. Hana terdiam tak percaya dengan apa yang barusan dia dengar dari mulut Ken. Pria idaman yang selama beberapa tahun ini dia dambakan. Ternyata telah menikah dengan seorang gadis. Hati Hana terasa begitu perih. Di tengah hari yang panas dan terik ini,
Hana merasa seperti tersambar petir dan mati di lahap lumpur hidup. Tuan John. Benar-benar aku tidak terima dengan kenyataan ini. Hana menatap sendu pintu bagian luar ruangan John. Tanpa sadar air matanya menetes. Winda tak bisa menahan hancurnya perasaannya kini. Di dalam ruangan kerja John. Kenapa kau diam saja dan membiarkan wanita itu menghardik dan hampir memukulku? Ucap Winda. John menoleh dan menatap Winda. Bukankah tadi aku sudah menghentikannya? Kau bukan menghentikan wanita itu. Tapi kau menghentikanku dan membentakku tadi. Sebenarnya setan apa lagi yang sudah merasukimu John? Ucap Winda kesal. Apa maksudmu? Iya, setan apa yang sudah merasukimu kembali? Terkadang aku bingung dengan sikapmu yang berubah-ubah. Tadi pagi kau bersikap manis padaku. Tapi sekarang kau memanggilku hanya untuk membentak dan memarahiku. Aku begini bukan karena kerasukan setan Winda. Aku tidak akan marah jika tidak ada sebabnya. John tersulut emosi. Keduanya saling menatap tajam. Sebab, memang apa hubungannya kemarahanmu itu dengan diriku? Tuan John yang terhormat. Winda menekankan di akhir katanya. Aku sudah mencoba percaya padamu Winda, bahkan bukan hanya mencoba. Tapi aku sudah sangat percaya padamu. Ya terus kenapa? Jangan bertele-tele, katakan dengan jelas di mana letak salahku. Jika kau membutuhkan uang, kau bisa memintanya padaku. Tapi jangan melakukan pekerjaan yang seperti itu lagi. Apa kau lupa terakhir kalinya kau melakukan itu padaku? Apa maksudmu John Lewis? Jangan melewati batasanmu. Kau tak berhak berkata seperti itu padaku. Winda tak suka dengan ucapan John yang seperti merendahkannya. Dia menunjuk tepat di depan wajah John. Berkas penting tentang klienku hilang di ruangan ini. Ucap John membelakangi Winda. Yah terus kenapa? Apa kau sedang menuduhku? Hahaha. Aku tidak percaya kau menuduhku John. Winda menatap skeptis John dan tertawa tak percaya. Aku tidak menuduhmu. Tapi jika benar kau yang melakukannya, katakan saja padaku dan kembalikan berkas penting itu. Aku tidak akan menghukum dan memarahimu. John berbalik badan dan memegang kedua pundak Winda. Dia menatap mata gadis itu dengan lekat. Apa kau bilang? Mengaku. Jangan berharap besar dariku. Aku tidak akan pernah mengakui hal yang tidak pernah aku lakukan. Winda melepaskan tangan John dari kedua pundaknya dan berlalu pergi. Tapi tangannya ditarik oleh John. Pria itu memeluk tubuhnya dari belakang. Kau mau kemana? Aku mohon Winda, katakan padaku di mana berkas itu. Aku janji aku tidak akan marah padamu. Ucap John lagi. Winda menghela nafas dengan kasar. Dia sangat marah, dadanya begitu panas. Dia melepaskan pelukan John dengan sangat keras. Kau keterlaluan. Kau benar-benar percaya aku yang melakukannya. Siapa yang memberitahumu? Apa wanita ular itu? Aku akan mencekiknya sekarang juga. Winda hendak melangkah pergi mencari Hana. Tidak ada kaitannya dengan Hana. Aku sudah melihat CCTV. Dan kau menjadi tersangka utama. Karena siang itu saat aku tidak ada, kau 2 kali keluar masuk di dalam ruangan kerja ini. John memperlihatkan laptopnya yang menayangkan rekaman CCTV. Yang di dalamnya terdapat rekaman Winda keluar masuk dari ruangan kerja John. Mata Winda membulat. Dia tidak percaya jika apa yang dilakukannya kemarin membuatnya menjadi tersangka utama hilangnya berkas penting milik John. Kau melihat rekaman ini dan langsung beranggapan jika aku yang telah mencuri berkasmu itu. John menganggukkan kepalanya dan memalingkan wajah. Tak sanggup menatap wajah Winda terlalu lama. Karena rasa kecewa yang dia rasakan. Apakah aku serendah itu di matamu? Lirih Winda yang matanya mulai berkaca. Berharap jawaban yang keluar dari mulut John adalah,
Tidak. Pria itu seketika menoleh dan menatapnya. Dia hanya diam, matanya juga berkaca-kaca. Katakan jika kau tidak menilaiku serendah itu John. Sudah cukup. Winda menepis tangan John yang hendak menyentuh pipinya. Diammu itu sudah menjadi jawabannya. Aku kira kau tidak seperti orang lain yang memandangku sebelah mata. Tapi ternyata aku salah. Bahkan kau adalah orang yang paling menyakiti hatiku. Dinilai serendah itu padamu, entah kenapa hatiku sangat sakit. Air matanya sudah tak bisa terbendung lagi. Alhasil benih-benih kristal itu keluar membasahi pipinya. Winda mulai bernafas secara tidak teratur. Tiba-tiba saja dadanya terasa sangat sesak. Gadis itu memegangi dadanya. Aku menyesal telah membuatkanmu nasi goreng ini buatanku yang kau sukai. Aku kira kita bisa mulai lebih memahami satu sama lain mulai hari ini. Tapi ternyata yang kudapatkan apa? Kau malah menuduhku melakukan hal serendah itu. Aku pergi. Winda pun pergi. Tapi sebelumnya dia menaruh sebuah tempat makan di atas meja kerja John. Dengan hentakan yang keras. Sakit sungguh sakit rasanya. Winda pergi dengan hati yang terluka karena dituduh serendah itu oleh John. Winda. Tunggu, Winda, berhenti. John berteriak memanggil-manggilnya. Tapi Winda tak mau mendengar, dia tetap berjalan keluar dari ruangan John. Saat berada di luar tak sengaja dia berpapasan dengan Ken dan juga Hana. Tatapan Winda dan Hana bertemu. Ingin rasanya Winda mencabik wajah mulusnya itu. Tapi dengan hati yang sudah terlanjur sakit. Winda hanya bisa menahan diri dan segera pergi dari tempat itu. Nona Winda. Ken hendak mengejarnya. Jangan mengejarku Ken. Aku butuh waktu sendiri. Winda mengangkat tangannya mengisyaratkan Ken untuk berhenti. Lalu ia berlari pergi. Segera Ken masuk kembali ke dalam ruangan John dan disusul oleh Hana di belakangnya. Mereka berdua bertanya-tanya apa yang sudah terjadi di dalam sana. Sampai-sampai Winda keluar dalam keadaan menangis. Ken berlari masuk ke dalam ruangan John dengan disusul oleh Hana di belakangnya. Tuan John. Ucap Hana terkejut. Tuan John, kau tidak apa-apa. Ken berlari menghampiri John yang hampir terjatuh, tapi tak sempat karena dia memegangi ujung meja kerjanya. Kelopak matanya yang memanas, menahan kuat agar tidak mengeluarkan tetesan yang membuatnya terlihat lemah. Ken memegangi tubuh John dan membawanya duduk di sofa. Tuan, kau tidak apa-apa. Apa kita perlu ke rumah sakit? Ken sangat cemas. Lepaskan aku Ken. Tinggalkan aku sendiri. Ucap John menarik tangannya. Baik Tuan. Dengan sigap Ken menuruti perintah dari tuannya itu. Lagi-lagi dia menyeret Hana ikut keluar dari ruangan John bersamanya. Lepaskan aku. Aku bisa jalan sendiri. Pekik Hana kesal. Tuan John, apa kau tidak apa-apa? Hana mencoba bertanya. Pikiran liciknya berjalan. Dengan keadaan hati yang sakit pasti John sangat membutuhkan seseorang untuk bersandar. Karena itu dia berusaha menjadi seseorang itu. Berharap John akan luluh dengannya. Tapi perkiraannya salah. Reaksi John malah membuatnya terkejut dan ketakutan. Apa kau tidak punya telinga? Aku bilang tinggalkan aku sendiri. Keluar. John berteriak membentaknya sambil menunjuk pintu keluar. Baik Tuan. Hana ketakutan dan langsung berlari keluar menyusul Ken. Ken tertawa pelan melihat Hana yang dibentak oleh John. Apa lihat-lihat? Pekik wanita itu seraya berjalan pergi. Ken hanya bisa geleng-geleng kepala. Banyak sekali wanita yang mengagumi sosok tuannya itu. Tapi dari lubuk hati Ken yang paling dalam, dia sangat cemas dengan kedua orang yang sedang dalam pertengkaran yang membuat keduanya berjauhan lagi. John meraih kotak makan yang tadi sempat dihempaskan oleh Winda di atas mejanya.
Dibukanya kotak makan itu. Seketika matanya membulat. Melihat isi di dalamnya, yang terdapat nasi goreng buatan tangan Winda. Lengkap dengan telur dadar dan saladnya. John tak bisa menahan diri. Dadanya terasa sakit melihat air mata Winda yang menetes membasahi wajah cantiknya tadi. Apakah perkataanku sangat menyakitimu? Maafkan aku Winda. Aku tidak tahu harus percaya mata kepalaku atau kata hatiku. Yang aku tidak percaya sama sekali jika kau akan mengkhianatiku kali ini. Setelah aku mengungkapkan isi hatiku. Sakit sekali rasanya. Dadanya semakin sesak dan perih. John meraih sendok. Dan menyuap satu suapan nasi yang telah dibuatkan oleh Winda dengan sepenuh hati. John menutupi wajahnya, ia mengunyah nasi goreng itu. Kembali teringat raut wajah Winda yang menangis di hadapannya tadi. John memukul-mukul dadanya sendiri. Sakit sekali. Kenapa aku merasa sangat sakit dan sekarat akan mati? Melihatmu terluka dengan perkataanku, sampai-sampai meneteskan air matamu Winda. Ah! John semakin memukul-mukul dadanya. Wajah Winda terus-menerus muncul di pikirannya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi Winda. Sampai semuanya terbukti jika kau tidak bersalah. John beranjak dari duduknya. Lalu segera berlari keluar menemui Ken. Tuan. Ken berdiri ketika melihat John menghampirinya. Hari ini kau harus mencari sampai ketemu berkas itu, selidiki seluruh karyawan kita. Jangan sampai ada yang terlewat. Karena aku percaya, Winda tidak melakukannya. Ucap John dengan percaya diri. Baik Tuan. Tapi bagaimana dengan Nona Naya? Tanya Ken bingung. Aku akan meminta seseorang untuk menjemputnya. Kau fokuslah untuk menyelesaikan tugasmu. Ucap John lagi. Baiklah Tuan, saya akan segera melaksanakannya. Anda tidak perlu khawatir. Ucap Ken dengan sigap. John pun berlalu pergi dengan langkah lebar dan hati yang sangat yakin. Dia melangkahkan kakinya menuju lift. Tapi tak sengaja dia berpapasan dengan Hana. Tuan John. Apa Anda sudah merasa baikan? Sapa Hana. John tak menjawabnya. Dia tetap berjalan melewati Hana dengan wajah datar tanpa menoleh sedikitpun. Dia masuk ke dalam lift khusus CEO, ia menekan lantai tempat apartemennya berada. Pintu tertutup lift mulai berjalan naik. John berharap Winda tidak pergi kemana-mana. Karena jika itu terjadi, John pasti merasa sangat bersalah. Karena sudah membiarkan gadis yang baru saja dicintainya itu pergi. Penyesalan adalah hal yang paling menyakitkan. Bersambung.